Kembali saya sampaikan kepada Bapak Ibu Satpol PP ya. Selamat pagi. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih atas apresiasinya atas waktu yang diberikan. Kembali saya menyampaikan keluh kesah kami berkaitan dengan ulah atau perbuatan atau dampak dari kelakuan oknum guru SD 03 Tambak Romo atas nama Indah Wahyu Widiawati yang melakukan drama akrobat persekusi-eksekusi, melarikan diri dari rumah dengan tidak bertanggung jawab ya, dan akhirnya memutuskan cerai secara sepihak tanpa ada resolusi kompensasi tertentu, dan itu berdampak kepada kemanusiaan. Tentunya kita secara hukum di pengadilan agama sudah selesai, Pak. Tapi justru karena kasus ini selesai di pengadilan, maka fair jaringnya berjalan. Jadi sebelum bercerai itu kami sudah melaporkan sebuah perkara berkaitan dengan overspell, penipuan, pencurian, penggelapan, dan penegak hukum menyampaikan bahwa nanti akan saya proses kasus ini setelah perceraian terjadi. Nah, perceraian terjadi itu atas kehendak istri, maka dugaan kuat kasus demi kasus yang terjadi ini adalah inisiatif dari yang menggugat cerai ini tadi. Karena apa? Alasan-alasan banyak, Pak. Alasan-alasannya ya utang piutang yang tidak mau mempertanggungjawabkan penipuan-penipuan yang dilakukan. Dan unsur-unsur lainnya yang tentunya sangat merugikan kami dan keluarga kami berkaitan dengan watak, sikap seorang PNS yang tidak patut untuk disampaikan secara panjang lebar, dan berkaitan dengan kesombongan ya, gaya hidup sosialita yang terlalu tinggi menurut keterangan teman-temannya. Satu hari katanya pengeluarannya 3 juta dan sebagainya, dan tidak mencerminkan watak dan sikap seorang pelayan masyarakat. Kami, Pak, sudah sebagai warga biasa atau sebagai mantan suami ingin mendapatkan perlakuan yang samawa, Pak. Karena asalnya ya suami, ya kembali suami, tidak usah ditafsirkan lagi dan dikerenik-kerenik lagi atau dintil-ntil lagi dengan syarat prasyarat ini itu, karena kami sudah kelelahan, Pak. Sudah mulai melamar juga dulu ya kelelahan, menyelenggarakan perkawinan dengan begitu mewahnya dan ragat yang besar juga kami tanggung. Mertua nyalon petinggi, Pak, 3 kali ya kami juga nyumbang duit, Pak. Tidak nyumbang larahan, Pak. Saudara Indah Wahyu mencalonkan diri menjadi dewan di PDP waktu itu juga ragat, Pak. Terus akhirnya ikut seleksi PNS, jadi PNS, melakukan hal-hal seperti ini. Jadi bagaimanapun yang saya tangisi adalah pemerintah. Kalau itu memang ada unsur pelanggaran ya silahkan ditindak, kalau tidak ya diselesaikan, Pak, dengan cara yang baik, kekeluargaan dan pembinaan, karena dia adalah seorang PNS harusnya menata sikap dan memiliki watak yang kesatria, Pak. Jadi karena pelayan negara, aparat negara itu tidak kenal laki atau perempuan, itu tidak kenal. Polki maupun polwan itu tidak sama. Kalau memang melanggar harus dipotong, Pak. Baik itu sanksi administratif maupun sanksi jabatan, atau diperlukan, kalau memang sangat diperlukan, adalah sanksi penindakan hukum dan pemecatan dari PNS. Itu yang kami sampaikan, Pak. Harapan kami ya dipecat, Pak. Karena apa? Sangat mencederai rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Harusnya kan selain
ketuhanan yang Maha Esa, orang PNS itu kan berkemanusiaan yang adil dan beradab. Terus menjalin persatuan ya. Jadi yang saya minta adalah kemanusiaannya. Terus kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan, permufakatan ya, dan perwakilan. Jadi kalau memang tidak mampu untuk menyelesaikannya sendiri, karena di situ ada jenjang hierarkis, maka saya bisa mempertanyakan tentang perihal keadaannya kepada atasannya, karena dulunya adalah istri kami dan berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kami. Itu yang tentunya kami dapat sampaikan. Saya hanya bisa menyampaikan dengan segala keterbatasan kami. Tentunya saya meminta kasus ini di format atau diakumulasi berkaitan. Satu adalah pembiaran penelantaran ya, berkaitan dengan kasus SD03 Tambak Romo atau instansi yang tidak mau diajak bicara secara dua arah, atau terus ingkar janji yang dilakukan oleh Saudara Sutopo atas akan disalurkannya alasan insentif tunjangan suami selama 7 tahun itu, tuntutan-tuntutan denda lainnya dan penuaian alasan insentif tunjangan suami, denda atas kemahalan per 3 bulan 1 juta dan lain sebagainya, itu harus kita tuntut untuk sebuah pemenuhan, dan yang lain sebagainya. Itu tentunya kami meminta kembali lagi tentunya kepolisian atau kejaksaan yang dapat memberikan solusi. Jadi kalau memang secara internal ini tidak ada upaya penyelesaian apa boleh buat, kami akan naikkan kasus ini di Kejaksaan Negeri Pati ya. Jadi kami menuntut Saudara Indah Wayu Widiawati untuk menyelesaikan ya kasus-kasusnya dengan Saudara Sholihul Hadi, mengingat menimbang bahwa Saudara Sholihul Hadi tidak bekerja, dalam keadaan menganggur dan tidak terpenuhi kebutuhannya. Jadi dalam hal ini bukan kok menggandul, itu tidak, tetapi ini karena adalah suatu permasalahan dan utang piutang, dan statutanya memang utang piutang, maka dituntut kewajiban untuk memenuhi tanggung jawabnya tersebut. Itu yang pertama kami sampaikan. Nanti untuk yang lain-lainnya tentang adanya dugaan overspell, dugaan penipuan di sana sini, dugaan perbuatan mencelakakan orang lain dan konspirasi mafia dan lain sebagainya, itu nanti urusannya sendiri, karena itu ada sindikat dan jaringannya. Tentunya kami tidak akan mengganggu kerja daripada Saudara Indah Widiawati, karena dulu juga saya pernah diancam, wes supaya Mas Didi menengahi gitu. Meneng wae, wis selamat menengahi, dan ternyata saya menengahi ditinggal pergi dan meneng betul sampai sekarang tidak ada upaya penyelesaiannya. Jadi ada apa kalau nanti gara-gara nasi sepiring guling kabeh gundul-gundul pacul segane dadi sak latar dan menyinggung perasaan banyak orang. Tentunya saya menelusuri dengan bijaksana, saya sampaikan kepada Bapak Satpol PP, Komisi Hukum, agar supaya dapat menelusuri kebenaran dari aduan kami, dan atas kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.